Sayakah kalau yang menyebabkan, ini bukan pelaku, yang menyebabkan Mirna meninggal dunia akibat campuran sianida berdasarkan fakta di dalam rekaman CCTV itu? Jika demikian halnya, apa hubungannya kaitannya dengan kepribadian Jessica? Bisa saudara menjawab? Maaf, bisa diulangi? Atau saya rubah pertanyaannya. Ini kan saudara katakan tadi, sesungguhnya hubungan pribadi Jessica dengan Mirna itu sudah retak, ya, karena sudah merasa ada pengkhianatan pertemanan, sebagaimana saudara jelaskan di dalam penjelasan saudara tadi. Ada kemungkinan besar terdakwalah yang memasukkan racun sianida di kopi Mirna dengan adanya hubungan tali temali pertemanan itu, atau bagaimana menurut saudara berdasarkan pengalaman dan analisis CCTV ya maksud kita? Kan di dalam analisis CCTV itu saya sebutkan ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa yang dimasukkan itu sianida. Tidak berani saya mengatakan. Iya. Gerakan mencurigakan cukup banyak. Cukup banyak. Saya tidak berani menyimpulkan. Dari perilaku ketiga parti tadi, pihak-pihak, ya toh, ada juga lamanya kopi itu berada di tebel 54. Kan begitu. Hanya hitungan beberapa menit atau detik ketika datang Mirna Hani, plak, langsung pingsan tergeletak. Nah, dari rangkaian perjalanan peristiwa itu yang ditayangkan kita lihat lewat CCTV, bagaimana pendapat saudara di sana yang lebih dominan melakukan sesuatu perbuatan di sana? Maaf, kurang jelas. Maaf, mohon diulangi. Saudara sudah melihat satu persatu ketika Rangga melakukan peracikan kopi. Ada dilihat di tayangan TV kan? Ya. Kemudian saudara lihat bagaimana penyajian kopi oleh Marlon ke meja itu. Nah, kemudian saudara juga lihat bagaimana Jessica menunggu di meja itu yang sampai banyak tadi gestur tubuh di sana. Setelah datang Mirna dan Hani berpelukan tadi, duduk sesuai tempat yang sudah disediakan. Tidak lama kemudian setelah minum kopi terjadi sesuatu, katakan pingsan, tergeletak, yang mengakibatkan sampai meninggal, begitu loh. Nah, kalau begitu rentetan peristiwa itu, siapa yang saudara bisa menilai yang lebih yang lebih dominan ya melakukan sesuatu rencana-rencana jahat seperti yang saudara katakan tadi, ada harap cemas-cemas, datang apa tidak? Ya. Jadi karena sekali lagi saya tidak diberi kesempatan, memang belum ada waktu untuk memeriksa gesturnya, fisionominya, pegawai LSP Cafe itu, dan saya hanya memeriksa Jessica, ya. Tidak menutup kemungkinan saya ingin mengatakan di sini kalau itu disisihkan, ya, dan kemudian selama jam tertentu dari kurang lebih 30 sampai 9:40 keras sedikit. Tidak lebih dari 40 menit ya. Itu 40 menit. Itu satu-satunya kemungkinan dia yang melakukan. Itu kemungkinannya. Jawaban saya tidak berani menyimpulkan semua karena saya tidak periksa yang lain. Karena alat teknik penyidikan ini sebetulnya sangat dominan. Sayang tidak ada kesempatan. Mohon izin Pak Hakim, ini saya kalau dokternya lagi lihat di TV saya dimarahin kan. Karena dibilang jangan terlalu lama, nanti akibatnya Anda tanggung sendiri. Bukannya tidak mau menjawab, mohon maaf ini. Kami itu sudah paham ya. Tetapi di dalam berita acara saudara sesungguhnya itu ada, hanya kami ingin dijelaskan saudara langsung begitu loh.
Maaf sekali. Tapi untuk sementara karena kesehatan. Ini anginnya juga bikin masuk Baik, angin. kami maklumi. Terima kasih. Ahli tadi kan katakan bahwa dengan melihat rekaman CCTV tidak bisa mengatakan bahwa pelaku yang memasukkan barang ke dalam gelas tersebut adalah terdakwa. Ya. Tetapi dalam kesimpulan saudara nomor 11 tadi yang dibacakan oleh penasihat hukum bahwa menurut pendapat pemeriksa berdasarkan pendekatan fisionomi dan gestur Jessica dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan yang direncanakan oleh tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso. Bagaimana? Bisa dua pendapat dalam satu keterangan. Ya, ini sorry. Saya ini dalam keadaan posisi sedang katakanlah sakit dan konsentrasi berpikir menjadi buyar. Jadi yang saya pegang sekarang tentu berpegang kepada BAP yang saya tulis. Itu yang Pak Majelis Pak Hakim Ketua mengatakan, itu yang saya katakan. Artinya ahli Ya, berpegang pada keterangan yang tadi diserahkan, yang tadi dikatakan dalam persidangan, Ya. atau yang tertulis dalam berita acara. yang tertulis di berita acara, kecuali yang tadi itu karena saya tidak konsentrasi, mohon maaf, itu yang konsisten saya pegang. Artinya yang dalam berita acara ini yang benar, menurut yang itulah pendapat ahli yang ada dalam berita acara ya. Betul sekali. Ya berarti sama jawabannya. Pertanyaan saya juga ke arah itu, Pak. Berarti itu ya. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada ahli ya. Ahli pernah bertemu dengan Mirna semasa hidupnya? Saya belum pernah. Belum pernah. Lantas dari mana saudara tahu kalau Mirna itu tidak suka sama Jessica? Kan dari gesturnya, Mirna maksud saya. ya. Dari gesturnya Mirna. Saya tanya bagaimana saudara tahu Mirna tidak suka sama Jessica? Iya kan waktu ketemu itu kan begini, tidak begini. Itu ada dalam literatur, bisa saya tunjukkan itu kalau perlu. Itu Hanya salah itu satu aja? kesimpulan. Ya. Dari gestur. Iya. Lantas dari mana saudara tahu Jessica tidak suka sama Mirna? Orang yang sakit hati, dia tidak suka, dan kemudian dijauhi, itu otomatis dia tidak suka. Kenyataannya kan begitu. Bagaimana kalau begitu pernyataannya ahli di sini juga, ahli Natalia, yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan antara Jessica dengan Mirna itu baik-baik saja, tidak sakit hati dan hubungannya baik. Jawabannya mudah sekali, karena Ibu Natalia tidak menguasai gestur. Oh, saudara mengatakan bahwa Ibu Natalia tidak menguasai Iya, gestur. makanya beliau mengatakan saya titipkan kepada Prof. Roni, tolong dilengkapi, saya punya BAP. Tapi dia ahli loh. Iya, ahli dalam bidangnya psikiatri, ya, betul. Tapi dia sudah interogasi dengan ahli keahlian dia, psikiatri, mengatakan Ya, begitu. tapi tidak menguasai gestur, Hah? tidak menguasai fisionomi. Ya, tapi dari keahlian dia sebagai psikiatri, dia mengatakan dia juga ahli. Ya, Keberatan majelis, ini sama saja penasihat hukum memaksakan ke pendapatnya. Mengingat kondisi ahli juga sudah tidak memungkinkan untuk menjaga kesehatan ahli, saya rasa Bukan, ini kebenaran material yang kita cari. saya jawab sekali lagi. Ya. Psikiatri dalam Jadi di bidangnya. sini kan kalau sudah dikatakan ahli, kan kita percaya. Ya, Tapi kan kepercayaannya kan bukan pada apa pada orangnya, tapi kita percaya pada apa yang isi yang diucapkannya, benar atau tidak. Kan tidak semerta-merta ahli bilang begini langsung kita tarik kesimpulan begitu. Tapi sekarang bagaimana pendapat saudara? Karena Natalia mengatakan tidak ada rasa sakit hati antara mereka. saya ingin mengatakan sekali lagi, sebagai kriminolog dengan kapasitas saya ini, saya bisa berpendapat dengan berbeda pendapat dengan Ibu Natalia. Ya, itu yang benar. Karena apa? Karena dia tidak menguasai, mohon maaf, bukan saya underestimate. Dia tidak tahu gestur, dia tidak tahu fisionomi. Maka itu dalam kriminalistik harus saling melengkapi itu, kedokteran forensik, toksikologi,
fisionomi, itu jadi satu, jadi pertimbangan hakim merangkainya menjadi satu. Saya kira itu. Menurut saudara kalau orang tidak suka sama seseorang, mau nggak dia pergi menjumpai seseorang? Mau? Kalau orang tidak suka sama seseorang, Ya. mau nggak dengan mengundang orang itu bertemu bahkan menjemput orang itu? Wah, itu taktik saja itu sih. Bisa saja, kenapa tidak? Kenapa? Perlu saudara tahu, Mirna datang dengan suaminya menjemput Jessica ke rumahnya ngajak makan malam. Ya, itu kan bisa basa-basi Jadi juga. taktiknya Mirna. Kenapa? Itu taktiknya Mirna. Itu kan basa-basi. Basa-basi orang tuh saling... Orang sudah melindungi. benci bagaimana bisa basa-basi? Oh, bisa saja, kenapa tidak? Saya pernah benci orang, saya undang juga makan rumah saya. Sudah cukup ya? Cukup karena... Tapi ada apa fakta itu saudara tahu? Mohon izin Pak Majelis, saya sudah betul. Ya, Bukannya cukup. Satu lagi. bukannya Saya pikir tidak sudah bisa cukup, menjawab. ya. Sudah cukup. Ya. Ya. Ahli, Terima bisa kasih. satu lagi? Apakah ada Satu lagi? tanggapan dari Jessica? Majelis? Cukup ya? Cukup. Adakah tanggapan? Ya, terima kasih yang mulia. Satu aja yang mengenai saya tidak tertekan itu tidak benar. Bagaimana mungkin sampai detik ini saya tertekan sangat berat. Pada saat itu saya pada saat saya diperiksa itu bukan kemauan saya dan saya hanya menjalani proses takut ngomong apa-apa. Itu aja. Terima kasih yang mulia dan pendapatnya banyak yang tidak benar. Bohong semuanya. Terima kasih. Ali tetap pada pendapatnya Nanti ya? sebentar saja. Bohong semuanya. Udah usah ditanggapi. Apakah Dia keras kepala. Mau terus diperiksa kita? Mau terus? cukup ya? Artinya apa yang telah dikemukakan itu adalah pendapat ahli ya? Begitu ya? Ya, cukup. Terima kasih. Boleh? Monggo istirahat. Awas. Bukunya. Itu, ada asistennya. Wah. Silakan terdakwa duduk. Waduh, sehat Pak ya. Misi. Ada yang jatuh. Jadi, selamat istirahat ya Pak. Ya. Dan pemirsa, saksi pertama dari sidang kasus Jessica Kumala Wongso hari ini yang ke-17 sudah bersaksi. Tadi ada saksi ahli Roni Niti Baskara, seorang kriminolog Universitas Indonesia yang memaparkan beberapa kesaksian. Dan sidang saat ini diskors sampai pukul 15. Dan pemirsa, ada beberapa kesaksian dari Roni Niti Baskara, seorang kriminolog Universitas Indonesia yang beberapa kali melakukan wawancara dan berdasarkan pengamatan CCTV dan juga pengamatan dari wawancara bersama Jessica yang menyimpulkan ada beberapa poin yang menarik, yaitu yang berdasarkan teknik penyidikan yang dilakukan di luar negeri. Menurut Roni ada 4 SOP yang dilakukan, yaitu diantaranya adalah investasi emosional yang dinyatakan oleh Roni. Tidak terlihat gerak-gerik yang mencurigakan yang dilakukan Jessica berdasarkan pengamatan CCTV yang dilakukan oleh Roni. Dan yang kedua adalah perilaku dasar yang mempelajari watak dasar dari Jessica dengan ilmu antropologi psikologi yang dinyatakan oleh Roni tadi, bahwa berdasarkan wawancara dengan Jessica ada bahasa tubuh dan ucapan Jessica yang berkali-kali tidak sesuai. Seperti nampak terlihat kegelisahan pada Jessica berdasarkan pengamatan CCTV yang dilakukan oleh Roni.
Ada juga kesedihan dari pengalaman masa lalu yang terus dirasakan Jessica. Ada juga pada pertengahan persidangan, kuasa hukum juga sempat menolak atau keberatan berdasarkan kesaksian ahli yang menyatakan bahwa pengamatan dari Roni, seorang kriminolog Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Roni tidak berhak memaparkan beberapa kepribadian dari Jessica di persidangan. Dan pemirsa, breaking news akan kembali saat lagi.